sifat-sifat hamba Allah. Yang gimana? Dalam surat Al-Furqan ini dari ayat 63 nanti langsung aja baca ya. Satu apa sifat hamba Allah itu? Yaitu rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Satu, rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Jadi kalau masih ada sombong dalam jiwa diri kita, hati kita, kita belum pantas ngaku sebagai hambanya Allah. Berarti yang sombong hamba siapa? Hambanya syaitan dan hawa nafsu. Karena kalau hamba Allah apa tadi? Rendah hati, tawadhu, dan tidak sombong. Satu. Teruskan. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ya, yang kedua, kalau betul-betul kita hamba Allah, maka dia, bahasa saya apa? Gemar sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Selalu sujud, terutama sholat malam. Gemar tahajud. Bahasanya lebih gemar apa, Bu? Hobinya tahajud kalau malam itu. Namanya hobi itu, Bu. Wah, kalau sampai enggak gimana? Sedih enggak? Seperti Ibu kemarin kan? Enggak datang kan bulan lalu? Ya. Nah, iya. Iya. Ada yang lain sih enggak saya tunjuk, tapi enggak enak. Udah Ibu aja yang mewakili lah gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi apa? Orang tuh kalau hamba Allah, dia tidak pernah meninggalkan tahajud. Ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Ada loh. Ada itu ibu-ibu itu rajin bangun malam tuh. Cuman apa? Buka keran, tutup keran. Ada kan? Rajin bangun malam tapi buka keran, tutup keran. Dia terjemahkan sendiri. Jadi yang kedua apa? Bukan bangunnya aja. Sholat malam, tahajud maksudnya. Kalau bangun malam aja banyak. Tapi kalau sholat malam pasti dia bangun malam dan ambil air wudhu dulu, ya enggak? Jadi yang kedua apa? Yang kedua yaitu rajin tahajud, gemar tahajud. Teruskan. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Ya teruskan. Karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Yang ketiga, takut akan azab neraka. Kalau orang nggak takut, Bu, menghalalkan segala cara, nabrak sana, nabrak sini. Ada. Ya Allah, Bu, kenapa? Ya kalau di tempat lain itu kalau nyolong korupsi itu dipotong tangannya. Kalau di kita ini malah dipotong tahanannya. Jadi orang semakin berani. Ya nauzubillah min. Ya. Jadi yang ketiga apa? Takut akan azab neraka. Bu, makanya apa? Halo, perhatikan. Ibu sering untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita itu sering-seringlah Ibu membaca surat ya, terutama juz 29, juz 30 untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Kan di sana kan banyak tentang kiamat, tentang siksa, tentang azab ya, tentang laknat, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan ya, tentang ancaman. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, Bu, sering-seringlah dibaca juz 29 dan juz 30. Yang sebelumnya Ibu baca juz pertama, kedua sampai 28-nya juga dibaca ya. Ya, jadi sering-seringlah dibaca juz 29 dan juz 30. Yang sebelumnya juga dibaca juz pertama sampai juz 28 ya. Ya. Teruskan. Loh iya toh. Terus Sungguh jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, teruskan. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara
antara keduanya secara wajar. Yang keempat, gemar mengeluarkan zis. Gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sodakoh. Ibu untuk zis, untuk mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sodakoh itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sodakoh Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya, biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit-jungkit, najis, tahu nggak? Auzubillah min. Yang keberapa itu? Ya, jadi yang keempat, gemar mengeluarkan zis. Hamba Allah tuh bu, nggak kikir, nggak bahil, nggak pelit, nggak modit, nggak koret kedengkut sampili karyang, enggak. Ya, baik, terus. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Ya, yang kelima, hamba Allah itu bu pasti bertauhid, ya, mengesahkan, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Yang kelima, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ulangi pelan-pelan aja. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ulangi lagi ya. Beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Jadi kalau aku hamba Allah kok masih masa syirik, masih nyembah-nyembah kuburan, minta-minta sama dukun para tidak normal, ya, percaya dengan jimat-jimat, jambi-jambi, mantra-mantra, nauzubillah min dzalik, berarti dia belum hamba Allah, masih hambanya setan. Ya. Terus itu yang berapa tadi? 5. Sekarang teruskan. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah. Nah, yang dengan alasan yang benar. Ya. Jadi yang ke-6, sekarang yang ke-6 adalah orang yang tidak mau membunuh orang, tidak membunuh orang yang tidak membunuh jiwa seseorang yang kecuali gini bahasanya, tidak akan membunuh kecuali yang dibenarkan. Jadi tidak akan membunuh kecuali yang dibenarkan. Contoh yang dibenarkan itu bu, maaf ya ini contohnya. Ada orang yang mau memperkosa ibu sebagai wanita. Ibu akhirnya berani melawan. Akhirnya ibu membunuh. Ya, itu kalau di dalam Islam itu dihalalkan, malah dikasih hadiah. Coba kemarin yang kita nggak ngeri itu bu, satu keluarga yang dibunuh itu bu, coba. Ya, yang di Indramayu kemarin itu loh bu. Ya Allah bu, coba. Ya walaupun ketangkap tapi kan yang sudah mati nggak akan hidup bu. Padahal membunuh satu jiwa dalam Islam itu sama aja membunuh, seolah-olah membunuh seluruh dunia. Kita itu boleh membunuh ya kalau yang dibenarkan. Satu, siapa? Bu, siapa yang boleh dibunuh? Satu, kalau naudzubillah min dzalik ada laki-laki yang mau memperkosa. Ya. Wajib boleh kita membela diri sampai membunuh itu dibenarkan. Kedua, kita boleh membunuh orang yang murtad, tetapi itu yang melakukan negara. Ya, nggak boleh. Wah, ada yang murtad langsung kita bunuh, nggak boleh. Itu bukan hak kita, itu negara. Yang ketiga, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, muhsan namanya, dia berzina. Nah, itu boleh dibunuh. Kemudian orang yang memerangi agama kita atau memerangi kaum muslimin, seperti orang-orang Israel yang hari ini jahat terhadap saudara-saudara kita yang di Filistin. Bu, nih, biar ibu nggak kena dosa. Halo, biar ibu juga nanti di hadapan Allah nggak kesulitan menjawab, maka mulai hari ini, mulai nanti deh, setiap doa sisipkan doa itu. Apa? Kalau bisa ini rangkainya gini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian sambung dengan surat Ibrahim,
Surat 14 ayat 40 41. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak saja. Kemudian tambahkan Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Langsung Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Boleh sekali, dua kali, tiga kali boleh. Dan tambahkan Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Dengan ibu berdoa seperti itu, setidak-tidaknya ibu ada perhatian ya kepada saudaranya yang ada di Filistin. Karena kalau enggak ngeri loh Bu, apa kata Rasulullah? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang dia tidak peduli dengan keadaan saudara muslim mukmin yang lain, dia digolongkan bukan muslim tersebut. Dia enggak diakui sebagai umatnya Rasulullah, gimana? Maka kita ini kan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka doanya tadi, kalau enggak ibu langsung aja Allah ya, kalau enggak rangkai setelah ibu doa apa terus Allah mangsur mujahidin fi Filistin, Allah mangsur mujahidin fi Filistin, Allah mangsur mujahidin fi jamil alam. Bisa enggak bilang gitu? Allahumma ansur, ikutin saya. Allahumma ansur, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ustaz, aku nggak bisa. Ya Allah, tolong kaum muslimin mujahidin yang ada di Filistin. Ya Allah, tolong kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Nggak bisa juga. Bangetan banget. Ya. Cukup ibu mendoakan sekali ba'da subuh. Allah mangsur mujahidin fi Filistin, Allah mangsur mujahidin fi jamil alam. Ya, boleh 3 kali, boleh sekali, paling enggak sekali minimal. Ya, Allah mangsur mujahidin fi Filistin, Allah mangsur mujahidin fi Filistin, Allah mangsur mujahidin fi Filistin, Allah mangsur mujahidin fi jamil alam, Allah mangsur mujahidin fi jamil alam. Cukup ibu sekali mendoakan ba'da subuh, sekali ba'da duhur, sekali ba'da asar, sekali ba'da maghrib, sekali ba'da isya. Sekali. Ya. Paham ya? Paham ya? Allahumma ansur Indonesia. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan muslimat mujahidin yang ada di Filistin dan di muka bumi. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan muslimat mujahidin yang ada di Filistin dan di muka bumi. Tos Farantos. Teruskan Bun. Yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Ya. Yang tidak berzina. Jadi tadi tidak membunuh. Hati-hati Bu. Yang ke-6 tadi tidak membunuh kan? Yang ke-7 apa? Tidak berzina, tidak selingkuh. Jadi Bu, ada zina, ada selingkuh. Kalau zina itu bisa mungkin dia masih belum nikah, bujang atau gadis, tapi kalau selingkuh pasti sudah menikah, maka hukumannya juga berbeda. Kalau hamba Allah Bu, artinya apa? Jangankan berzina selingkuh, wong mendekati zina aja enggak kok. Wala taqrabuz zina. Maka ketika Bu pahami, nanti ketika membaca ayat atau hadis qudsi ya ibadi, oh ini sifat-sifatnya ini tadi. Kalau kita belum seperti itu berarti ya nauzubillah min dzalik, harus kita terus semangat untuk memiliki sifat-sifat itu. Jadi yang ke-7 apa? Tidak berzina, tidak selingkuh. Sekarang ini Bu ngeri ya Bu ya. Ya Allah, ada yang suaminya bunuh istrinya. Gimana? Enggak marah suaminya, pulang-pulang kerja, istrinya naudzubillah min dzalik malah selingkuh. Yang ngeri itu yang di Jawa Timur tuh Bu. Berapa tahun yang lalu? Ramadan. Maghrib itu Bu masih buka bersama. Karena kemudian
suaminya itu mau menghadiri pengajian di masjid yang lain, dari rumahnya itu sekitar 2 atau 3 kilo. Mungkin sini Islamic sana, mungkin lah kurang lebihnya lah Bu. Atau sini mana lah ya. Kurang lebihnya sini terminal, kalau anggaplah gitu 2 kilo mungkin kurang lebihnya. Itu Ramadan buka itu masih bersama Bu. Suaminya karena di sana ada Ustadz dari Jakarta atau dari mana itu, atau ada Habib Tokyai yang mau datang, ya. Jadi sholat isanya di sana. Sholat isya, ya habis sholat isya kok ditelepon. Ya baru karena habis tarawih mau ada ceramah kan gitu. Ditelepon sama temannya. Cepet mulia. Ono apa? Ayak naon? Ono ngapa kok? Ya, gitulah. Aduh apa lah iku? Cepet kamu balik. Quickly, very quickly. Segera. Ada apa? Ini pentingnya ada pengajian. Ini lebih penting dari itu. Lebih penting dari ini. Ini penting sekali. Ini masalah istrimu. Langsung dia. Jadi kalau ibaratnya itu rumahnya dia di ujung sana, ini rumah temannya di sini. Ya mampir, ada apa? Sudah kita udah siapkan teman-teman warga sini. Yuk. Ada apa? Nanti kamu tahu. Ternyata naudzubillah dzalik, si istrinya itu memasukkan laki-laki. Dan betul istrinya lagi cekik dengan laki-laki yang lain. Kaget. Ya naudzubillah min. Lihat kan namanya orang. Kan ada orang asing masuk ke rumahnya nggak ngerti. Ibu kalau ada ke rumah ibu laki-laki ibu nggak, yang lainnya nggak curiga, ngintip lagi. Nah, Bu, kejahatan itu naudzubillah min. Intinya hamba Allah akan menjauhkan dari perbuatan zina dan selingkuh. Jangankan zina, mendekati zina saja dia hindarkan. Makanya ipar itu kata Rasulullah maut. Ya. Laki perempuan kalau berduaan yang ketiga setan, malah deket-deket ya. Malah video callan. Mas, ini suamiku ndak ada loh, Mas. Nauzubillah min. Itu namanya wanita yang lenjeh. Astagfirullah. Teruskan. Dan barang siapa melakukan demikian, itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ya, teruskan. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Terus. Dalam keadaan terhina. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Kemudian yang ke-8, ciri hamba Allah itu ya bertobat, beriman dan beramal solih. Itu jadi satu aja Bu. Yang 8 isinya 3. Ya, orang yang sebagai hamba Allah itu apa Bu? Dia ya taubat, iman dan amal solih. Taubat itu apa Bu? Taubat itu apa? Jadi kalau taubat itu pasti berbuat salah dosa. Rasulullah dalam 1 hari 1 malam tidak kurang beristighfar atau bertobat 70 sampai 100 kali. Berarti berbuat salah. Kalau mengakui kesalahan berarti berbuat salah dong. Nah, berarti taubat itu apa? Minta ampun itu karena berbuat salah apa? Nah terus? Lah ya tobat itu apa? Nih kalau gitu temen ibu telepon. Assalamualaikum. Jeng, hari ini ngomong-ngomong kamu udah tobat belum? Apa? Marah nggak dia? Lu kali yang banyak dosa, nyuruh-nyuruh tobat. Lah ya, kalau gitu ibu nanti coba berani nggak bilang telepon temennya, Assalamualaikum, Jeng, kamu hari ini udah tobat belum? Marah nggak kira-kira dia?
Marah nggak kira-kira? Nyuruh tobat. Tanya-tanya, kamu kali yang dosanya banyak. Berarti tobat itu apa? Bukan sholat tobat. Tidak ada sangkut pautan dengan sholat. Istighfar. Ini tobat. Ya Allah. Tobat itu memang secara mana artinya kembali kepada Allah. Tapi makna yang lain, bukan tapi ya, makna yang lain dari tobat itu adalah memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang nyalain siapa? Tobat itu artinya memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak. Apalagi habis melakukan kesalahan. Saya ulangi ya. Tobat yang kembali kepada Allah itu sudah ngerti. Ini tobat yang lain, makna tobat lain itu adalah apa? Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak, apalagi habis melakukan kesalahan. Berarti sekarang kalau ada ibu setelah ngerti ini maknanya, ada teman, Assalamualaikum, kemudian ngomong-ngomong, udah tobat belum? Alhamdulillah. Maksudnya apa? Hari ini kamu sudah mendekatkan diri kepada Allah belum? Hari ini kamu sudah memperbaiki dirimu atau belum? Jadi nikmat nggak ada teman yang ngingetin gitu? Seneng nggak? Kalau yang pertama tadi? Assalamualaikum Bu Tris, hari ini udah tobat belum? Wah, bahasanya ngapal gitu. Bu Tris, hari ini kau udah tobat belum? Apa? Bu Ami udah tobat belum? Apa aku? Nyuruh tobat. Padahal tadi maknanya tobat adalah apa? Memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak. Apalagi habis melakukan kesalahan. Tadi contohnya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Kenapa? Khawatir jangan-jangan sholat kita ada yang keliru. Khawatir jangan-jangan sholat kita nggak khusyuk. Ya, nah makanya apa? Memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau yang 8 tadi intinya isinya 3 ya. Apa? Taubat, iman dan amal saleh. Mana yang berat? Tobat, iman atau amal saleh? Mana yang berat? Tobat, iman atau amal saleh? Yang berat tobat, iman atau amal saleh? Tobat berat. Amal saleh berat. Iman berat. Yakin? Bungkus. Nggak berat. Kan ini hamba Allah. Ibu kan ini jadi hamba Allah toh. Berarti kita terus berusaha memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Landasannya apa? Iman. Iman itu buktikan dengan apa? Amal soleh. Itu lebih kaitannya gitu. Toh? Iya toh? Pinter gitu kok. Masya Allah. Teruskan. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, berarti yang ke-9 yaitu hamba Allah itu apa? Hamba yang jujur, tidak dusta dan tidak memberikan kesaksian yang palsu. Hamba yang jujur, tidak dusta. Yang ke-9 itu apa? Jujur, tidak dusta dan tidak memberikan kesaksian palsu. Jadi yang palsu itu bukan hanya ijazah, bukan hanya alamat.
kesaksian pun juga palsu. Ada loh Bu. Cinta palsu ada nggak? Gimana cinta palsu? Ungkapannya cinta palsu itu gimana? Ungkapan tentang cinta kalau palsu. Kan ada itu ungkapannya. Ungkapan cinta palsu gimana? Kalau cinta sudah direkayasa, semuanya sebab pura-pura. Toh? Halo. Assalamualaikum. Jadi Bu, hamba Allah itu apa? Jujur, tidak dusta, tidak memberikan kesaksian yang palsu. Mantap enggak? Hamba Allah. Berarti yang suka dusta, yang enggak jujur, yang memberikan kesaksian palsu, hamba siapa? Hamba setan. Pengikut setan. Biasanya yang suka berdusta ibu-ibu atau mama? Dah, saya ulangin. Biasanya yang suka berdusta itu ibunya anak-anak atau kaum istri? Halo. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. Insyaallah. Ya. Teruskan. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Bu, jadi yang ke berapa? Yang ke-10 itu apa Bu? Orang yang menghindarkan dari segala keburukan dan dosa. Ya, jadi nggak tertarik. Orang yang hamba Allah yang benar itu apa Bu? Dia akan menghindarkan diri dari segala keburukan, dosa dan maksiat. Termasuk lagwun. Menghindarkan diri dari dosa, maksiat dan lagwun. Menghindarkan diri dari dosa, maksiat dan lagwun. Lagwun itu apa? Lagwun itu apa? Nah, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Contohnya kerokan tuh lagwun. Kerokan tuh contohnya lagwun tuh kerokan. Tahu kerokan? Karaokean. Maksudnya itu karaokean, Bu. Karaokean maksudnya. Ya maksudnya ini kerokan yang tak maksud adalah karaokean. Kalau zaman-zaman dulu itu kan gitu kan masih banyak kan. Bu paling udah sepuh, waduh udah gak punya siapa-siapa, jauh udah gak punya suami. Ya Allah, gak ngaji juga. Akhirnya yang habis udah sore itu nyetelnya musik-musik. Ya karaokean untuk menghibur diri alasannya. Iya kan zaman dulu kan begitu kan. Yang seneng keroncong ya lagunya keroncong. Nggak ada aja. Oh ada buktinya ada kok. Awan lembayung menghiasi bandar indah permai dakdung itu. Loh ada juga itu kan yang apa memory sweet apa sweet memory sweet itu. Gimana Bu contohnya Bu? Ada kan tuh? Kan ku kenang masa yang lalu itu. Di saat kau lewat depan rumahku. Terus gimana Bu? Oh Allah. Astagfirullah. Ya Allah ya Allah. Yang ke selanjutnya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
ini Bu. Ya. Jadi yang 11 atau 12? Yang 11 ini apa? Hamba Allah itu apa, Bu? Dia apa? Senang dengan mendapatkan peringatan dari Allah. Jadi kalau ada orang diingatkan dengan ayat Allah itu nggak senang, berarti dalam dirinya ada kemunafikan. Senang bila diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Sami'na wa ta'na. Amin gitu dong. Lama banget sih. Emang sambil nulis nggak bisa bilang amin? Senang bila diingatkan dengan ayat-ayat Allah. Sami'na wa ta'na. Ada nggak yang sami'na wa asoina? Orang kafir. Kami dengar, kami langgar kan orang kafir. Ada juga yang sami'na wa tenang-tenangna. Dablek dia. Yang agak mending gimana? Sami'na wa pikir-pikirna. Pikir aja terus itu. Ini masih mending mau mikir. Yang sami'na wa tenang-tenangna tadi dablek gitu tadi. Jadi senang diberi nasihat dengan ayat-ayat Allah dan sami'na wa ta'na. Terusnya? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ada 2 poin nih. Apa? Apa? Yang ke-11? 12? 12 apa? Hamba Allah, ciri-cirinya hamba Allah yang ke-12 apa? Apa? Ya Allah, tidak pernah meninggalkan doa. Tidak pernah meninggalkan doa. Kenapa? Doa itu kata Nabi apa? Senjata. Makanya dia tidak pernah meninggalkan doa. Senantiasa berdoa meminta kebaikan, keberkahan dan pertolongan kepada Allah. Senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa meminta kebaikan. Saya ulangi, senantiasa berdoa, minta kebaikan, pertolongan, dan hidayah kepada Allah. Banyak Bu, tapi intinya disimpulkan 3. Minta senantiasa berdoa, apa? Minta pertolongan, kebaikan dan hidayah. Asik nggak Bu hamba Allah itu Bu? Asik nggak? Coba kalau seperti ini jahat nggak orangnya? Mesti baik kan? Nah inilah Bu, butuhnya kita pengulangan materi itu di sini. Senantiasa berdoa, minta kebaikan, pertolongan dan hidayah. Kebaikan dalam hidupnya, kebaikan dalam rezekinya, kebaikan yang banyak. Amin. Pertolongan juga. Iyyaka na'budu. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Ya, senantiasa berdoa, minta kebaikan, pertolongan dan hidayah. Ini 3 hadis mencakup ya, mewakili semua. Doa kan banyak. Jadi kebaikan dalam banyak hal ya. Yang selanjutnya
Enggak, yang selanjutnya. Yang ke nomor berapa? 13. Yang ke-13 apa? Yang ke-13 apa? Takwa itu pemimpin yang ini sekarang yang ke-13 kan? Iya apa? Ide tadi kesimpulan dari tadi. Biar nggak nyambung. Jadi yang ke-13 adalah hamba Allah itu yang ke-13 memiliki rumah tangga yang islami. Memiliki rumah tangga yang islami. 13. Tadi 12 tadi yang kan berdoa tadi. Yang ke-13 memiliki rumah tangga islami. Bu, rumah tangga islami itu paham Ustaz? Betul boleh. Memiliki rumah tangga yang islami itu kaitannya dengan orang tua, suami, istri, anak dan keturunannya. Ya. Memiliki rumah tangga yang islami. Bu, belum banyak loh Bu yang punya rumah tangga yang islami. Ya, rumah tangga Islam itu cakupannya orang tua, suami istri, anak dan cucu dan keturunannya gitu. Ada yang suaminya baik, istrinya belangsat kurang ajar. Ada kan? Contohnya Nabi Nuh. Seorang nabi, istri dan anaknya kurang ajar, gak mau beriman. Nabi Lut. Seorang nabi, bukannya bersyukur punya suami nabi, suruh beriman malah kurang ajar. Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Istrinya Nabi Nuh? Ya? Itulah mahalnya hidayah. Hidayah itu nggak bisa ditularkan, Bu. Nabi Ibrahim bapaknya kafir ingkar kan? Rasulullah sendiri pamannya hanya diminta mengatakan la ilaha illallah, surga kan? Alhamdulillah loh Bu, kita itu bukan siapa-siapa. Kita keponakan Rasul juga enggak. Alhamdulillah kita diberi daya oleh Allah. Ada kan? Nggak usah jauh-jauh Bu. Ada kan yang ngakunya muslimah dengar adzan kaget? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah udah adzan. Ya kalau terus ambil air wudhu sholat sih nggak apa-apa. Malah ada lagi Bu udah bagus dalam rumah. Ibu-ibu juga itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mestinya ambil air wudhu sholat. Enggak. Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya Jeng ya. Coba gitu. Orang kerjaan banget nih. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus? Ya.